Inna akramakum indallahi ataqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Di sini diartikan dalam takwa. Takwa itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan diri kita takut kepada Allah, maka kita kerjakan apa-apa yang telah disuruh Allah atau sudah digariskan oleh Allah, dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, apalagi kita di dalam bulan puasa ini banyak-banyak kita beramal, menambah amal kita daripada hari-hari yang biasanya. Juga di dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bagaimana kita memelihara keluarga kita dari siksaan api neraka? Tentu kita mendidik istri dan anak kita dengan jalan Allah. Hanya semua pekerjaan kita, ibadah kita hanya mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sepertinya mau pasar, kita suruh dia memakai menutup aurat. Kita juga kalau kita menyuruh istri kita, tentu kita terlebih dahulu kita melaksanakan menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau kita masih nampak lutut pusat kita, berarti aurat kita terbuka. Nah, kita dulu memegang itu. Sudah kita melaksanakan, kita mengamalkan, baru kita ajar istri dan anak kita. Nah, itu. Dalam ini, dalam kita dan taat kepada Allah ini, dalam takut arti takut kepada Allah, tentu kita banyak-banyak mengamalkan seperti bulan puasa ini. Bulan puasa ini termasuk golongan yang dicintai oleh surga. Menyambut bulan suci Ramadan ini adalah termasuk golongan surga itu menyintoi kita, merindui kita, yang menyambut bulan puasa 1 bulan penuh ini. Yang 4 itu golongan. Karena bulan puasa ini satu-satunya yang termasuk golongan yang ketiga. Nah, itu. Juga di sini apabila kita memelihara keluarga dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uti'allahu wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kita kepada Allah, tentu mengerjakan semua perintahnya, dan taatlah kepada Rasul. Apa yang disunahkan Rasul kita ikuti, jangan kita tinggalkan 100%, dan jangan kita tinggalkan 100%, ya. Maksud tidak mengerjakan 100%, jangan tinggalkan 100%. Paling tidak ada satu seperti jemaah seperti ini kan kita ikut laksanakan. Kalau nak ikut zaman Nabi dulu ya susah, ya. Termasuk saya ini orang bodoh, belum gitu apa. Tapi dalam bodoh ini kita mau belajar. Kalau kita itu bodoh berarti kita mau belajar. Dan kita masuk orang kita hebat orang bodoh, ya. Biarlah kita bodoh orang pintar. Itulah kalau kita menghadap Allah itu harus kita merendahkan diri. Nah, itu. Dan kepada pimpinan rahmatullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ada pemimpin ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Seperti siapa contohnya? Seperti di masjid ini, siapa yang imam? Siapa imam kita patuhi ikuti. Allahu Akbar kata imam kita ikuti. Nah, itu sudah kementahani kata ulil amri tadi itu. Nah, setelah itu baru kita menjaga makan makanan kita. Di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattaba'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi ini, halalan yang halal, thayyibah yang baik. Wala tattaba'u khutuwatis syaiton, jangan engkau turutkan langkah-langkah setan.
Innahu lakumul aduwwun mubin. Sesungguhnya setan yang itu adalah musuh bagian kalian yang nyata. Musuhnya jauh dekat. Orang bawa barang kita mau dekat dengannya, tentu kita tidak lari. Kalau kita tu tadi lari, perbuatan apa yang dilarang Allah singkiri. Apalagi kita sebagai ini berkatakan banyak ustaz ada ya. Ustaz itu bukan ustaz istilahnya usaha taat dalam ini lah. Mudah-mudahan kita yang dalam ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru kita berdoa. Setelah yang apa yang kita kerjakan, kita tinggalkan yang dilarangkan, kita laksanakan apa yang diperintahnya, baru kita berdoa. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ud'u astajib lakum," kata Allah. Berdoalah kamu kepada aku, apa yang kamu kena akan kujabarkan. Manalah kita kerjakan perintahnya kita kerjakan, apa yang larang kita tinggalkan, berdoalah. Tapi tidak mungkin jika kita berdoa nanti langsung diberi, belum. Itulah ujian kita dengan keikhlasan, dengan kesabaran, insya Allah Allah menjabat. Kenapa? Apa yang didapati kita, sekecil apapun niat kita dimati, insya Allah Allah itu selalu mengetahui. Karena Allah itu maha segala-galanya. Itulah terciptakan udut hitam sampai murid ulang kuatul yang ada di situ. Itu sifat Allah. Sifat tidak pernah yang itu. Kecuali diri saya ada yang lucu. Terus saya tidak ada tenaga. Masuk dalam penjara ini, saya dulu tak jerumus, salah, tidak menurut aturan agama. Sebenarnya saya di luar sudah memegang di pegawai sadar lah ya, bukan saya cerita saya itu ya ini dah. Tapi insya Allah sudah dipakai lah di luar. Nah, tapi saya tidak pernah merasa diri saya hebat. Untuk kedepannya juga di dalam ini, di dalam apa itu kita insya Allah di dalam penempuan sudah alam dunia ini kita tentu menempuh alam kubur. Setelah alam kubur baru alam masa. Di padang masa itu Allah membentuk 7 pos menempuh siratal mustaqim menuju surga neraka. Itu ada 7 pos. Yang pos pertama yang dipertanyakan tentang iman. Pos yang pertama yang ditanya adalah tentang iman. Apakah kita sudah beriman? Pos yang pertama. Pos yang kedua ditanyakan tentang sholat kita. Apakah sudah sempurna sholat kita? Kalau kita sholat kita sudah sempurna, insya Allah kita tidak mau cerita si A cerita si B. Berarti sholat kita sudah penuh. Yang ketiga puasa. Apa belum puasa ini dah? Puasa kita pernah dulu si Irwansa puasa belum puasa? Ada ya Allah. Kan itu jawab umpama. Yang keempat adalah zakat. Barang siapa yang lebih dari hartanya yang diberikan kurnia Allah, marilah kita mengeluarkan untuk kaum-kaum yang telah tersebut 8 usaha, termasuk fakir miskin, fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah, yang menuntut ilmu, yang mengejar itu termasuk bagian daripada yang 8 itu. Yang kelima naik haji itu bagian orang yang mampu, yang mempunyai duit. Itu juga ditanya juga dari mana datang hasil duit, ditanya juga. Yang keenam orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti ridhonya Allah itu ridho orang tua. Kalau belum kita minta maaf pada orang tua, berarti Allah belum meridhoi apa yang kita percuma kita sembahyang masih melawan orang tua. Hindari itu ya. Yang ketujuh yaitu tentang wudhu dan janabat mandi besar. Itu usahakan kita mandi itu yang tidak tahu kita belajar. Setelah itu baru kita mandi wudhu, sempurnakan wudhunya, baru kita sholat. Karena kunci surga adalah sholat. Kunci sholat adalah wudhu. Apabila wudhu sudah benar maka sempurnalah sholat. Apabila sholat sudah sempurna terbuka surga besar. Itu. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Saya masih juga belajar. Saya sekadar mengingat-ingat deh. Kalau yang baru belum hafal, yang lama lalu kok. Sebelum saya mengakhiri, saya syair nasihat Masjidil Haram tingginya sedang, sebatang bambu lebih dan kurang. Carilah bekal dari sekarang, nyawa kemana akan kita larikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.